Nenek kita. Siapa dia? Apa yang kamu katakan? Bahkan istriku pun tidak mengenalimu. Tin Tuong Tu. Tidak apa-apa nenek. Meskipun sudah 4 tahun tidak bertemu, banyak perubahan. Mengapa kamu setuju menandatangani itu? Dan kenapa kamu berpakaian lusuh seperti itu? Jangan pura-pura kasihan di depanku. Saya sudah memberitahu kamu untuk menyetujuinya sebelumnya. Jadi saya tidak menerima karena kamu memblokir saya. Mengenai pakaian yang meskipun agak lama, tapi bersih dan rapi, kenapa begitu terkejut? Dulu dia berpakaian mewah, kamu bilang dia sombong dan boros. Sekarang dia berpakaian sederhana, tapi kamu masih punya pendapat. Nenek masih percaya padanya, dia hanya berpura-pura di depan kita. Nenek lupa, tahun itu dia mendorong Lat di lantai. Bagaimana dia bisa keguguran begitu? Cinta buta, jangan terus mencari Han Jiang sepanjang hari seperti itu. Dia adalah suamiku, bukan suamimu. Meskipun saya tidak mencarinya, dia akan datang mencari saya. Bagaimanapun, saya adalah orang yang dia sukai. Memang, berani sekali kamu sebagai kakak ipar dia. Kakak ipar malah lebih menarik, bukan begitu? Maafkan rasa cemburu, jangan marah. Mengapa saya harus meninggalkan Han Jiang? Dia adalah anakmu. Panggil ambulans segera. Rasa cemburu saat itu hanyalah sesaat. Apa gunanya mengingat masa lalu yang sudah lama berlalu? Tidak perlu diingatkan lagi. Jarang sekali kita bisa bertemu kembali seperti ini. Siapa yang tidak pernah salah, bahkan memberi kesempatan pada rasa cemburu? Kenapa terus mengingat hal lama? Perbuatan ringan yang dilakukannya. Dia membunuh anak. Perbuatan yang dia lakukan begitu ringan. Saya sangat penasaran, mengapa seorang ibu akan membunuh anaknya sendiri? Apa yang dia bicarakan? Sudah cukup. Selama 4 tahun ini, jika bukan karena anakku menghalangi saya sudah lama berhubungan dengan Tuong Tu. Anak mengatakan dia ingin menghukumnya. Sulit, dia baru saja kembali ke negara ini untuk bersenang-senang dengan saya. Jika dia ingin menghukumnya, maka hukumlah saya juga. Nenek, jangan marah pada cucu. Jangan bicara lagi. Nenek, cucu baik-baik saja. Jangan marah. Perhatikan kesehatan. Tuong Tu, aku hanya ingin pulang dan tinggal di rumah. Selama aku masih hidup 1 hari, maka kamu akan menjadi janda dari asisten kepala keluarga. Aku akan melihat siapa yang berani bicara tentangmu. Nenek harus sembuh dengan cepat. Asistenku di mana? Dia tahu aku di sini jadi dia pulang duluan. Kalian berdua pulanglah. Aku akan pulang dengan mobil. Sudah gelap, antarkan aku pulang. Bagaimana dengan Tuong Tu? Dia akan pulang dengan mobil sendiri. Maaf ya, Tuong Tu, hati-hati saat berjalan. Kali ini tidak ada yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Suamiku, dulu aku memang bodoh. Ibuku sangat merindukan ibu. Hari ini Kuan-Kuan sudah baik-baik saja. Minum obat tepat waktu, ibu tidak pernah kembali kepadamu. Tunggu ibu menari 100 kali. Kemudian ibu bisa kembali padamu. 1 kali, 2 kali, 9 kali Kuan-Kuan tidak cukup jari untuk menghitung. Tin Tiu Tu, ada kabar baik, kami telah menemukan donor sumsum tulang yang cocok untuk Kuan-Kuan. Kuan-Kuan akan segera bisa menjalani operasi, terima kasih banyak. Dr. Luom adalah keberuntungan bagi Kuan-Kuan, lebih dari setengah orang yang menunggu operasi sangat banyak. Jika operasi tidak dilakukan dengan cepat, jangan khawatir, saya sudah menemukan pekerjaan. Maksud saya jika Anda mengalami kesulitan, beritahu saya. Saya bisa membantu Anda, Dr. Luom. Kuan-Kuan adalah putri saya, Anda telah membantu kami dengan biaya operasi. Manusia harus tahu berterima kasih. Tolong perhatikan kesehatanmu. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat diriku dengan baik. Kuan-Kuan juga harus mengandalkan diriku. Kuan-Kuan sudah waktunya tidur. Cepat tidur nyenyak ya, ibu juga tidur nyenyak, sayang. Bagus sekali, Kuan-Kuan sudah diselamatkan. Saya mencari Anda untuk sesuatu. Ada apa? Aku sudah mengatakan ini kepada nenek sebelumnya. Nenek bahkan tidak peduli jika dia mati sekarang. Sekarang nenek setuju. Tanpa aku tidak akan menyukaimu. Kamu juga tahu, pernikahan seperti ini tidak akan bahagia. Aku ingin istirahat. Apakah kamu mengusirku? Bukan. Apakah aku merepotkanmu ketika kamu melihatku? Apakah kamu ingin berbicara denganku? Ini keputusanmu sendiri. Jangan biarkan nenek tahu. Tenanglah, nenek hampir pulih. Aku tidak akan mengatakan apapun. Jadi lebih baik jika kamu sudah pulang. Bersikaplah dengan tenang. Jangan memalukan diri sendiri. Kalau aku menemukan tepat waktu, jika orang dari Po menemukan, aku menari di bar, pasti dia akan curiga. Pekerjaan mudah seperti ini sulit didapat. Benar. Dia terlihat seperti itu. Pasti sudah memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin baik. Aku masih akan membalas kebaikannya, tapi jika dia terus bertahan, hanya akan membuatku semakin membencinya. Enhira, aku angkat gelas untukmu, selamat meninggalkan kesedihan. Mengapa aku merasa Enhira tidak terlalu senang setelah bercerai? Aku menunggu kacang merah sepanjang siang, akhirnya dia muncul juga. Bukankah kamu juga suka kacang merah, Enhira? Mau ke sana? Orang seperti dia, ada apa yang menarik dengan binatang? Enhira, kau tidak mengerti, dia hanya merobek cekmu. Orang yang semakin menolakku, semakin layak untuk ditaklukkan. Jika bukan karena begitu menyukai cinta, itu akan menjadi membosankan dan membosankan dalam sekejap. Oh tidak, kehilangannya, bagaimana bisa menari? Wanita surga ini terlalu harum.
Harus mengambilnya kembali, untungnya tidak jatuh dekat wakil Han Giang. Perasaan dekat ini lebih jelas daripada sebelumnya. Jika tidak seperti cinta di musim panas, memutar tangan sekali saja akan merasa bosan. Dia menatapku. Bukankah begitu? Bahkan jika dia tidak suka padaku, bagaimana mungkin dia akan menyukaimu? Anak itu benar-benar diberkati. Kedua, kamu. Apakah dia menyadari saya sekarang? Gadis di sini semuanya sangat anggun. Mengapa Anda merayu pelanggan seperti itu? Bagaimana ini bisa disebut merayu? Apakah ini disebut interaksi dengan penonton? Saya juga adalah seorang tamu. Mengapa Anda tidak melayani saya? Apa yang dia katakan, jika itu mempengaruhi saya akan kehilangan gaji. Silakan berlangganan saluran Yin Migo agar tidak ketinggalan video menarik. Akhirnya, jangan katakan siapa Anda. Tidak perlu mengatakan bahwa Anda tidak tertarik ketika Anda sudah tertarik. Sekarang saya tertarik, kita bertemu lagi. Mengapa Anda di sini? Jangan pura-pura tidak melihat. Beritahu saya, apakah Anda mengenal saya atau hanya berpura-pura agar saya tertarik? Anda salah paham. Siapa yang tidak tahu Anda di kota ini? Saya tidak peduli dengan tujuan Anda. Anda berhasil menarik perhatian saya. Mengapa Anda begitu jujur, menganggap saya siapa? Identitas tidak penting. Yang penting, saya akan menerima Anda nanti. Mengenakan topeng di depan saya seperti itu. Tidak pantas. Tolong lepaskan. Saya tidak ingin naik atau turun. Silakan pergi. Anda sudah menolak saya 2 kali dan menggunakan trik untuk memaksa. Namun, melakukan hal seperti itu di depan saya tidak terlalu baik. Saya tidak akan membiarkan diri saya diperlakukan seperti itu. Jika seorang gadis mengatakan tidak, itu berarti tidak. Lepaskan saya. Seorang pria yang tampak gagah, tapi memaksa seorang penari, apa yang terjadi jika dia memaksa dia? Saya ingin melihat, siapa sebenarnya di balik topeng itu. Ini tipe apa ini? Para tamu hari ini semuanya tamu penting. Jangan membuat malu dia, mengerti tidak? Han Giang, berhenti bicara. Nenek masih menunggu kita untuk pesta itu. Jangan makan lagi. Ikuti saya ke sana. Itu Han Giang, gaun dari mereka. Apakah ada pakaian cadangan? Saat pergi agak terburu-buru jadi tidak membawa pakaian ganti, atau kembali untuk mengganti baju yang lainnya. Kalian berdua pergi ke pesta terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu saya. Tidak boleh. Bagaimana bisa kehilangan saya dalam kesempatan penting seperti ini? Atau kamu pergi mengganti baju yang lain? Bahkan sedikit sedih juga tidak apa-apa. Maafkan aku, sayang. Hanya bisa merepotkanmu seperti ini. Berapa lama lagi seperti ini? Apakah kamu lelah? Panggil dia untuk mengganti pakaian apapun. Cepatlah mengganti, jangan membuat keterlambatan. Sudahlah. Sudah waktunya sekarang, jangan ragu-ragu lagi. Ayo. Sepertinya dia telah berubah. Dulu sedikit saja dia langsung marah. Mengapa sekarang begitu tenang? Nenek. Ya, saya adalah karakter utama hari ini. Ayo saya dan Han Giang menari untuk membuka acara. Nenek mengatakan bahwa saya tahu gadis itu menari dengan indah. Jika bukan karena pernikahan dengan Han Giang, gadis itu akan menjadi penari utama di Akademi Nasional. Sudah lama, dia bahkan tahu menari atau tidak. Saya juga tidak tahu tentang ini. Menyuruh saya menikah. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah saya alami. Nenek, semuanya sudah berlalu. Sekarang saya tidak tahu lagi bagaimana menari. Bahkan ketika saya menari, orang lain masih mengejek. Siapa berani tertawa? Ayo, saya akan mengajari Anda menari, Nenek. Saya ingin tinggal dengan nenek. Jika kakak ipar tidak keberatan, tolong menari sebagai gantinya. Dia sangat bersedia. Tidak bisa. Ayo pergi menari sekarang. Tuong Tu sepertinya bosan dan membenci anak lelakinya. Bukan. Katakan tidak tahu menari tapi menari. Tin, Tuong Tu. Benar, aku tidak tahu cara menari. Atau haruskah kamu meminta adik iparmu untuk datang? Diam mulut, mereka berdua benar-benar pasangan yang cantik. Nanti saat mereka jatuh cinta, akan semakin indah. Pasti akan semakin indah. Ibu Han, kembali ke fisioterapi terlebih dahulu. Ingatlah untuk merawat cintamu itu. Nenek sudah tahu. Bagus sekali. Tuan muda sedang pingsan, tidak sadarkan diri. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Awalnya kamu hanya bertunangan, belum mendaftar. Atau kamu akan mengejar tuan muda kuah. Jangan bicara sembarangan. Tuan muda kuah sudah memiliki cinta. Jauhkan tanganmu, cinta itu apa? Tidak sebanding dengan sepenggal dirimu. Biarkan aku membantumu. Kamu hanya perlu sedikit lebih proaktif. Beras yang dimasak menjadi nasi. Tidak boleh, tidak boleh. Aku menerima takdirku. Jangan lakukan yang nakal. Melakukannya juga akan membuatmu bahagia. Tuan muda kuah sudah datang. Cepatlah pergi. Han Giang, kenapa ada bau obat? Kamu terluka di mana? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cinta, cinta. Dia selalu, dia dan pria lain, kita bertiga sepanjang acara. Saya pikir itu adalah Pangeran Enhi. Kenapa kamu, Pangeran Enhi, apa yang kamu lakukan? Dengarkanlah. Sepertinya saya telah menemukan takdir hidup saya. Tak tahu siapa dia, apa gunanya tahu siapa dia? Terimalah perasaan itu saja. Kamu harus membantu saya menyelesaikan masalah ini. Apakah dia sengaja merayu dia? Benarkah? Bagaimana bisa Pangeran Vien begitu baik? Kita berbicara dengan sangat bahagia. Pada kesempatan seperti hari ini, kamu harus memperhatikan kata dan tindakanmu.
jangan terlalu mesra dengan pria lain. Apa maksudnya dia adalah kekasih? Benar, sudah lama tidak bertemu. Apa? Halo Kak Ipar, saya punya sedikit urusan, izinkan saya pergi dulu. Lihatlah, ini sungguh memalukan. Aku tidak melihat, malu-malu, bagaimana mereka bisa melihat malu-malu? Aku pulang. Tidak bagus, apa yang membuatnya pingsan? Apapun yang pingsan, bawa ke rumah sakit. Tin sangat bijaksana, dia masih di sana menggodanya. Dia benar-benar kejam. Turun dari mobil. Tante, aku tidak ingin turun dari mobil untuk yang ketiga kalinya. Kamu benar-benar kejam. Dengan keberanian, kamu masih di sana mengganggu. Dia tidak takut sama sekali. Saya tidak ingin berbicara tentang ketiga kalinya turun dari bus. Aku tidak ingin turun dari mobil untuk yang ketiga kalinya. Tunggu sampai 2 perintah. Dia tidak takut sama sekali. Aku akan berdiri di tepi pantai dunia menunggu. Di dalam tanah itu, wanita cantik malam tadi pergi sendirian. Apakah kamu perlu aku antar pulang? Tidak perlu. Biarkan aku membawamu pulang. Jangan mendekat. Kamu masih berani menyentuhku. Akan membuatmu tidak bisa melihat matahari. Besok juga akan baik-baik saja. Gaya saya sudah pas. Jangan pergi, tidak boleh. Ubah yang hijau. Di dalam tanah itu. Gaya saya sudah pas. Jangan pergi, saya sudah memperingatkanmu. Semakin kamu melawan, semakin saya semangat. Akan semakin kejam. Kamu lihat tempat ini sepi dan terpencil. Meskipun langit runtuh malam ini, saya harus meninggalkanmu. Aku akan berdiri di tepi pantai dunia menunggu. Jangan datang ke sini, selamatkan aku. Mau mati, nak durjana ini. Tunggu sampai 2 perintah. Lagi-lagi mengganggu kamu. Han Giang selama beberapa tahun terakhir jika tidak ada kamu. Aku benar-benar tidak tahu harus malu seperti apa. Aku setuju dengan kakak bahwa dia akan merawatmu dengan baik. Hanya karena Han Suyan, tentu saja bukan karena aku pernah mengajarmu begitu. Aku akan membalas budi kasih ini dengan cara yang baik yang tidak pernah terpikirkan. Ada hal lain, uruskan saja. Urusan sudah selesai, bukan? Wakil bosnya tidak baik kan? Apakah penataan tidak bagus? Kamu suami seperti apa sih? Membiarkan dia sendirian di jalan tengah malam. Kamu gak mikir dia bisa ketemu bahaya? Saat kami sampai di tempat kejadian, terlihat mengerikan, darah di mana-mana. Bagaimana keadaannya sekarang? Sekarang dia ada di mana? Sedang di ambulans bagian dalam. Maaf, aku akan membawamu ke rumah sakit. Siapa kamu? Oh Hagi yang itu. Begini ceritanya, istri kamu diserang di jalan. Orang yang menyerangnya terluka parah olehnya. Sekarang menuntut kamu untuk mengganti rugi. Dengan alasan membela diri yang sah, dia seharusnya tidak salah kan? Istri saya diancam agar saya bicara dengan dia. Apakah penataan tidak bagus? Siapa yang biasa bawa batu di saku? Kalau terus begini, kamu akan membunuhku. Tahu nggak kamu sedang membabi buta padaku? Kalau kamu nggak bayar, aku akan menggugatmu. Tunggu saja di penjara. Barang sampah ini, saya akan membunuh Anda. Polisi, rekan-rekan, lihatlah bagaimana dia menyerang orang dengan sembrono. Tangkap dia. Dengarkan saya berbicara. Apakah saya memiliki hubungan dengan Anda? Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan polisi ini. Urusan saya tidak perlu Anda tangani. Polisi, saya memang suaminya. Hanya ada sedikit ketegangan di antara kami. Tolong carikan kami kamar yang tenang. Saya akan membawa kalian berdua ke kamar sebelah. Dan dia, sudah melihat. Dia masih suamimu sekarang juga. Baiklah, baiklah, dengarkan dan tunggu di sini. Barang-barang Anda ada di sini, kecuali udara, sudah disita. Mengapa Anda membawa batu? Tidak ada hubungannya dengan Anda. Bisakah Anda tenang, Han Giang? Kita sudah bercerai, jangan mengambil keputusan apapun untuk saya, meskipun saya membunuhnya. Pulanglah dan jangan sentuh saya. Bos wakil. Barusan Anda kasar sekali. Tangan Anda sudah bengkak, minum obat sedikit. Apa, kurang jauh? Maafkan saya tidak butuh uang. Anggap saja saya main-main. Ganti rugi. Mungkin sisa hidupnya akan dihabiskan di tempat tidur. Bos wakil baik hati memberinya sedikit uang untuk membeli kursi roda. Ini dianggap sebagai rekonsiliasi. Tentu saja dianggap sebagai rekonsiliasi. Dia masih marah padaku. Hari ini meninggalkan Anda di tengah jalan adalah kesalahan saya. Anda adalah keluarga bos wakil, tidak boleh diganggu. Berikan tanganmu, saya akan memberikan obat. Luka lainnya biarkan saja. Saya tidak ingin berhutang pada Anda. Bangunlah sekarang. Bos wakil hari ini istri juga lelah. Atau apakah Anda menggendongnya? Siapa yang membutuhkan Anda lebih banyak? Jangan menyentuh saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Sepertinya saya memperlakukan Anda dengan benar. Sepertinya ini reaksi tegang setelah cedera dia. Apa? Sudah kembali ke cinta. Mengapa dia pingsan? Katanya dia baik-baik saja. Biarkan orang lain memelukmu sebentar lagi. Saya tidak punya waktu untuk menonton penampilanmu. Pergilah cari penonton setiamu. Tuong Tu sendiri yang memasak makan malam ini. Apakah kamu ingin mencicipi sedikit? Anggap saja untuk anjing. Saya tidak terluka. Saya baik-baik saja. Kamu kembali bertindak kasar pada Lat di Han Giang. Jangan salahkan Tuong Tu. Tadi kamu benar-benar tidak stabil.
Kamu tidak perlu menyembunyikan hal itu darinya. Saya sudah melihat. Selama 4 tahun, Anda memang tidak berubah sedikit pun. Kamu masih mual seperti itu. Saya tidak berubah, kamu juga tidak berubah. Masih membuat orang lain mual. Maafkan aku, Lakdi. Pergi dari Han Giang Tuong tidak disengaja. Jika saya tidak minta maaf, bagaimana? Dia membesarkanmu. Bahkan pendidikan dasar pun tidak kamu miliki. Ya, saya tidak berpendidikan dan tidak bermoral. Lakdi, hari ini saya hampir membunuh seseorang setelah keluar dari kantor polisi. Ada yang ingin kamu katakan? 2 orang ingin saling merayu bagaimanapun boleh, tapi jangan membuat saya marah. Jika tidak, Han Giang, sekarang Tuong Tu menjadi terlalu menakutkan. Hari ini dia mengalami sedikit masalah. Moodnya tidak baik. Saya minta maaf atas namanya. Maaf. Saya minta maaf atas namanya. Tolong istirahatlah dengan baik. Saya akan pergi melihat bagaimana keadaannya. Kenapa begitu? Ans ingin mengejarmu untuk memukulku. Dia sudah terluka. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin menyerang, cepatlah memperhatikan orang yang kamu sayangi. Hubungan saya dengan kakak ipar tidak seperti yang kamu pikirkan. Perceraian kita juga tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu sudah menjelaskan padaku. Aku tidak ingin kamu menargetkan dia. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Aku menargetkan dia, tidak ada hubungannya dengan perceraian. Anakku sayang, hari ini ibu, Paman Luong membawa anak untuk pemeriksaan. Kamu bilang Kuan-Kuan akan menjalani operasi, bisa sembuh dengan cepat. Tenanglah, hasil pemeriksaan Kuan-Kuan sangat stabil, bisa menjalani operasi dengan cepat. Terima kasih, Dr. Luong. Sudah kukatakan kan, panggil aku saja. Kenapa wajahmu terlihat buruk begitu? Kamu minum? Tidak. Segera tinggalkan rumah keluarga Po. Apa yang terjadi? Kamu dan Han Giang akan segera bercerai, tidak pantas tinggal di rumah keluarga Po. Cukuplah jika kamu bersedia pergi dari sini. Di masa depan, kita tidak akan mencemari air sungai dengan air sumur. Bagaimana menurutmu? Sepertinya sudah terlalu jauh. Hari ini Po Han Giang tidak memuaskan Anda. Dia juga tidak ingin membuat situasi tidak menyenangkan. Jantungnya tidak sehat, tidak tahan terhadap rangsangan. Apa yang akan terjadi jika Anda berani menyakiti dia? Maka saya pasti tidak akan memaafkan Anda, asalkan Anda bersedia meninggalkan tempat ini. Saya jamin saya tidak akan melakukan apapun. Oke. Aku menerimamu. Setelah Anda selesai berbicara, Anda bisa pergi. Dia setuju dengan cepat sekali. Sepertinya tadi ada suara pria di dalam. Dia menemukan orang lain dengan cepat sekali. Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara waktu. Apa maksud gadis ini? Saya ingin keluar sejak lama. Udara di sini juga jauh lebih segar. Apa? Dia memblokir nomor Anda dan Anda masih ingin keluar. Berada di sebelah sini untuk mendengar suaranya. Dia sudah pergi agak jauh. Bersabar sedikit, jangan marah. Meninggalkan rumah mereka. Lihat seberapa lama dia bisa bertahan. Istri yang patuh aktif meninggalkan. Ini adalah hal yang baik. Senang sekali ya, kamu ingin menerima. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya masih banyak yang menunggu Anda. Mengapa harus bersedih karena wanita? Dia tidak pantas membuat saya sedih. Saya kekurangan wanita. Ayo biarkan di sini. Ini adalah direktur. Saya menyampaikan undangan makan malam. Setelah dia selesai tampil, jarang sekali asisten pribadi bisa membuat keributan. Karena seorang gadis. Dengan begitu, Anda harus memanfaatkan kesempatan. Saya tidak perlu Anda mengantarkan, Anda ingin menolak. Jika dia bertanya, katakan saja bahwa saya merasa tidak enak badan hari ini. Ingin pulang lebih awal untuk istirahat. Anda tidak ingin pergi. Maka saya akan jawab untuknya sebagai gantinya Anda mengganggu saya. Ya, tidak enak badan. Jadi saya harus pergi melihat bagaimana ya. Dixon membawa dia pulang. Direktur, kenapa begitu cepat? Mengapa kamu datang ke sini? Sepertinya Hong Dao sudah pergi. Apakah kamu akan keluar atau akan pergi lain kali? Direktur Hong Dao mengatakan dia perlu menggunakan kamar pribadi di lantai. Untuk menerima tamu, dia mengatakan apa? Malam tadi aku melihat ekspresi wajahmu. Aku agak khawatir untukmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang Kuan-Kuan di sini. Asisten rumah tangga baru kamu sangat dapat dipercaya. Ibumu juga akan membantumu. Mengganggu jika kakak perempuan khawatir, aku merasa sungkan. Sebenarnya ibumu menyukai Kuan-Kuan. Dulu dia selalu bilang ingin memiliki cucu perempuan. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Kamu benar-benar telah membantuku terlalu banyak. Kata-kata apapun tidak berguna. Atau aku akan menawarkanmu minuman? Oh, jangan minum lagi. Kita tidak perlu sikap seperti itu di antara kita. Kamu suka padaku, jadi kamu membantuku. Saat ini saya hanya ingin mengobati dan menyembuhkan penyakit Kuan-Kuan untuk saat ini. Aku tahu menunggu Kuan-Kuan sembuh dulu. Aku bisa menunggu, tapi aku harap aku adalah orang pertama yang kau pikirkan. Ternyata Tin Tuong Tu adalah dia. Dia benar-benar telah merusak reputasi keluarga Po. Tolong bicara dengan lebih sopan sedikit. Tuong Tu, kau mengenalnya, memanggilnya dengan akrab seperti itu. Ini adalah urusan keluarga Po. Orang luar diam.
Aku sudah menyadarinya. Mulai hari ini, aku akan menetapkan batas dengan keluarga Po. Kau pergi berkencan dengan wanita, tak peduli bagaimana, berkencan dengan pria, dan kalian berpegangan tangan. Kau masih ingin alasan palsu dariku. Ternyata dia tidak menyadari bahwa dia adalah kacang merah, hanya salah paham. Tidak seperti kamu. Mengapa keluarga Po bisa membesarkan seseorang seperti dia? Pulanglah bersamaku. Ternyata dia adalah suami yang tidak bertanggung jawab baginya. Tuong Tu tidak bersalah padamu. Kamu juga tidak berhak menuntutnya. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Pulanglah bersamaku. Luong Tun, ayo pergi. Biarkan saja dia, kalian berdua coba pergi dan lihat. Apakah kamu tahu posisi keluarga Po di Giang Tan? Bagaimana dengan keluarga Po? Tentu saja aku bisa melindungi orang yang kucintai. Tidak seperti Anda. Pada tahun itu, Tuong Tu berada di luar negeri, hampir diserang oleh Luong Tun. Jangan bicara lagi, kamu bilang keluargaku telah memberinya uang. Kamu pulang duluan, aku akan menghubungi kamu nanti. Tapi, tidak apa-apa, percayalah padaku. Siapa dia? Mengapa kalian berdua saling mengenal? Setiap hari dia mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Menghabiskan sejumlah uang untuk penari. Mengapa Anda mengawasi saya? Anda menyelidiki saya. Saya tidak memiliki waktu luang. Apakah kita mencari kesenangan yang tidak baik sendiri? Menyedihkan. Meskipun Anda pantas untuk nenek. Apakah Anda pantas untuk nenek yang telah meninggal? Saya tidak malu. Kemana Anda akan pergi setelah ini? Kembali dan hidup? Apa pendapat Anda? Nenek minta maaf. 4 tahun tidak pernah mengunjungi nenek. Sekarang saya kembali, saya akan menyelesaikan semua masalah masa lalu. Kemudian, saya akan membawa nenek bersama. Ya, nenek. Nenek belum bertemu dengan Kuan-Kuan, bukan? Nenek ingat untuk melindungi kesehatan Kuan-Kuan. Tumbuh dengan damai. Halo, Anda ingin menghalangi saya? Ada apa dengan mencari saya? Ada masalah. Hari ini datang ke kantor pendaftaran sipil untuk mengajukan surat cerai. Haruskah hari ini? Jika tidak, kapan? Apakah Anda pikir saya sangat santai? Tidak mungkin Anda tidak ingin bercerai dengan saya. Baiklah, saya akan datang. Halo, kamu tinggal di mana? Aku akan datang menjemputmu. Silakan berlangganan ke saluran Genmigo agar tidak ketinggalan video-video menarik. Kamu pergi kemana sampai jadi begini? Tidak mempengaruhi perceraian, masuklah. Jangan bilang baru sampai saat waktu berakhir, kamu memang berpikir keras agar tidak bercerai. Ya, karena saya menekan terlalu kuat, pura-pura pingsan saja. Bangunlah, bangunlah. Mengatur posisi sepertinya nyonya hilang sungguhannya. Bagaimana keadaan dia menurut dokter? Mungkin karena aktivitas fisik yang berat ditambah dengan hujan deras. Pingsan karena tekanan darah rendah. Selain itu dia juga mengalami malnutrisi parah. Malnutrisi? Bagaimana bisa? Kamu sebagai suami terlalu tidak peduli. Saya sudah menulis resep, kamu pergi ambil obat. Kamu masih lemah, tunggu suamimu mengambil obat dulu baru dia menjemputmu. Tidak perlu, saya akan keluar menunggunya. Mengapa kamu sakit di rumah sakit? Di mana kamu merasa tidak sehat? Dokter mengatakan saya mengalami tekanan darah rendah. Saya baik-baik saja. Mengapa kamu ada di sini? Kepala rumah sakit ini adalah guru kamu. Kamu datang untuk mengunjungi dia. Sebagai kesempatan, tolong tunjukkan beberapa tempat tentang operasi militer. Terima kasih. Kita tidak perlu tamu seperti itu. Ayo pulang. Kamu antar saya. Han Giang, hari ini adalah ulang tahun Kuan-Kuan. Han Giang, hari ini adalah ulang tahun nenek Tuong Tu. Pemakaman terlalu jauh, kamu lihat kan, kesehatan nenek tidak baik. Bisakah saya pergi dengan anak kecil itu? Jadi, apakah dia baru saja kembali dari pemakaman hari ini? Apakah saya terlalu ketat padanya sehingga dia melepaskan pria lain? Apakah kamu mentransfer semua ini kepadanya, begitu banyak? Sepertinya kamu masih memiliki perasaan untuk istri. Kami telah bercerai, saya juga tidak bisa bersikap buruk padanya. Masih setengah hari lagi besok nenek akan menjalani operasi, beritahu dia 1 jam sebelumnya. Ya, apa? Istri masih belum meninggalkan obatnya, kan? Pergi bekerja, jangan banyak bicara. Nenek, jangan khawatir ya. Cukup tidur sebentar saja, cucu menunggu di luar. Nak bodoh, nenek lihat cucu lebih tegang daripada nenek, tenang saja. Nenek masih menunggu untuk pelukan erat. Han Jiang, kita duduk dan menunggu. Tuong Tu, kamu juga duduk. Bos, saya sudah menyiapkan makanan bergizi sesuai dengan kata-kata Anda. Han Jiang, kamu sangat perhatian. Sebenarnya tekanan darah rendah saya sudah jauh lebih baik. Oh begitu, baguslah. Dokter bilang kamu mengalami kekurangan gizi, jangan makan terlalu banyak. Operasinya sangat sukses, minggu depan sangat penting. Mungkin akan ada reaksi pasca operasi yang terbaik. Keluarga sebaiknya menyusun agar 2 orang bersama di pedesaan. Bagi saya juga bisa. Saya telah merawat Han Suyang selama bertahun-tahun. Saya memiliki pengalaman untuk merawatmu dan mencintaimu sepenuh hati. Kesehatanmu sedang tidak baik, istirahatlah. Kamu dan dia tidak perlu, aku sudah cukup sendiri. Dia tidak perlu, aku sudah cukup sendiri. Itu juga adalah nenekku. Term Suyen antarkan Nyonya Dai pulang terlebih dahulu. Ya,
Jadi, apakah kamu sudah mengganggu dia? Bisa kamu lepaskan itu dari saya? Sudah larut malam, biarkan saya menuntun Anda. Anda pergi beristirahat, saya tidak mengantuk. Ayo cepat. Jangan pergi, tolong selamatkan saya. Merenung, merenung, ada apa? Merenung. 2 orang. Sungguh malu, tadi Anda tergelincir. Bangunkan merenung. Maaf ya, mengapa Anda di atas tempat tidur saya? Kemarin Anda bermimpi buruk dan menahan tangan saya. Mengapa begitu? Setelah bangun tidak mengakui. Jika nenek tidak apa-apa, saya akan pulang. Tunggu saya datang. Kemarin malam gigi sakit, saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Saya khawatir. Malam ini biarkan saya tetap terjaga bersama Anda. Sudah cukup mengganggu saya, lakukanlah apa yang seharusnya Anda lakukan. Gigi sakit, perusahaan memiliki pekerjaan, dia kembali dan kecewa, bukan? Sekarang Anda bisa pergi. Saya adalah keluarga Po, tentu saja saya harus merawat Anda. Terlepas dari itu, saya akan keluar sebentar, sudah larut malam. Kenapa tergesa-gesa? Pasti ada yang memalukan. Ibu, hari ini Kuan-Kuan bermimpi buruk. Bermimpi melihat ibu tidak membutuhkan aku lagi. Itu hanya mimpi belaka. Aku adalah nyawa ibu. Mengapa ibu tidak membutuhkan aku? Siapa yang dia telepon? Dia sedang berbicara dengan Hanrang. Tidak ada nada suara itu. Naik ke tempat tidur 36. Tempat tidur 36. Nenek, keluarga sedang apa? Mengapa meninggalkan pasien di sini? Sudah berapa lama alarm berbunyi? Kemana kamu pergi? Jangan berpura-pura tidak tahu. Dahak terperangkap di saluran pernapasan. Mengisap dahak terlalu keras tidak membantu. Gunakan larutan garam fisiologis untuk melautkannya. Tidak, itu akan menyebabkan penumpukan dahak. Biarkan aku mencoba. Tin, jangan menciptakan masalah lagi. Bersihkan di sini. Sudah berhasil, kadar oksigen dalam darah meningkat. Bagus sekali, kamu telah membantu kami. Biarkan kami yang menangani sisanya. Berantakan, dia benar-benar menyelamatkan situasi. Nanti sulit dijelaskan, tidak disangka kejadian ini terjadi. Benar-benar sial. Mengapa Tin Tuong Tu memukul orang? Dia hampir membunuh nenek. Jika saya bertemu dengan dia lagi, saya akan memukulnya lagi. Bagaimana kondisi nenek sekarang? Semuanya salah Tin. Dia tidak boleh meninggalkan ruang perawatan untuk mencuci tangan, saat tidak ada yang mengawasi. Untungnya, nenek hanya tersendat napas, tidak ada yang serius. Hanya tersendat napas, tidak ada yang serius. Malam kemarin mereka bersama-sama menjaga nenek. Kemana Tin pergi? Sepertinya dia pergi untuk menerima panggilan telepon penting. Saya pikir dia benar-benar peduli dengan nenek. Tapi ternyata dia hanya pura-pura peduli. Ayo, bantu saya membungkus luka dia. Kondisi pasien sudah stabil. Beruntung dia memiliki Anda. Jika tidak, situasinya bisa lebih buruk. Apakah nenek semakin parah semalam? Ya, dahak terganggu di saluran pernapasan membuat jantung berhenti berdetak. Dan penanganan darurat terlambat, sangat berbahaya. Untungnya gadis ini melakukan penghisapan lendir buatan untuk pasien. Gadis baik hati seperti ini memang langka. Han Giang minta maaf, saya salah paham tadi. Bagaimanapun, ini bukan karena Anda, Han Giang juga sangat pusing. Mengapa hanya Han Giang sendirian? Asisten dan istrinya akan tinggal untuk merawat ibu tua itu. Asisten mengatakan agar Anda istirahat di rumah beberapa hari ke depan, tidak perlu ke rumah sakit lagi. Anda sudah bekerja keras, Anda telah menyelamatkan nyawa seseorang. Saya ingin berterima kasih, jika Anda memiliki permintaan, silakan katakan saja. Apapun boleh, selama semuanya baik-baik saja. Tentang perceraian, memang dia ingin membicarakannya. Sebenarnya juga bisa memberinya kesempatan. Saya tahu Anda ingin saya tidak memperpanjang lagi. Kita sebaiknya menandatangani surat cerai sesegera mungkin. Anda terburu-buru seperti itu, karena pria itu. Benar, tidak ada hubungannya dengan Anda, mengapa tidak ada hubungannya dengan saya? Meskipun kita bercerai, kamu masih bisa diurus oleh keluarga angkat. Saya sudah berjanji kepada nenek untuk merawat kamu. Jadi, uruslah saya, kamu pergi dan pikirkanlah urusanmu sendiri. Merawat 2 wanita sekaligus, kamu terlalu rakus. Saya belum selesai berbicara. Kapan kamu akan menandatangani surat cerai? Tunggulah nenek keluar dari rumah sakit. Untungnya nenek keluar dari rumah sakit cepat. Menginap di rumah sakit membuat nenek pusing. Akhirnya nenek sembuh, cucu juga merasa tenang. Nenek sedang bersikap dingin padaku. Sudah selesai memeriksa sup yang dimasak. Tidak bisa dipercaya. Nenek, jangan marah. Nenek harus memperhatikan kesehatan, hari ini cucu masih punya urusan. Jika kamu punya urusan, lakukan saja, aku akan pulang lebih awal. Beberapa hari ini aku juga lelah. Biarkan nenek mengatur dapur, masaklah makanan yang enak untuk memberi kekuatan padaku. Nenek belum tahu bahwa dia sudah pindah dari sini. Nyonya Enhi, hari ini Anda datang, saya sudah membersihkan ruang tamu untuk Anda. Kamu tidak di rumah, kamu, sekretaris, pertukaran aset perceraian yang diperlukan oleh Anda sudah selesai. Kenapa begitu cepat? Cepat sekali ya. Saya tanya kamu, apakah wanita itu suka?
Yang terbaik itu apa? Atasan saya masih lajang selama 26 tahun dan sudah naik pangkat. Wanita suka tas, perhiasan, bunga segar, makan malam romantis dengan lilin. Bagus sekali. Siapkan semuanya dengan baik. Kamu ingin berkencan dengan wanita itu. Berkencan apa? Ini. Titik. Hadiah ucapan terima kasih. Ya, atasan. Siapa yang ingin berkencan dengannya? Halo nenek, saya akan segera pulang ke sana. Nenek mencari saya datang. Ini adalah hal baik yang saya lakukan. Tin Tuong Tu memberitahu nenek. Tuong Tu sudah pindah keluar. Berapa lama lagi kamu akan sembunyikan ini dari nenek? Nenek, jangan terlalu terkejut. Saya setuju dengan ini. Ini bukan karena saya memaksa gadis kecil itu untuk bertanya kepada saya. Dahulu saya setuju untuk menikahinya. Tapi kami berdua tidak cocok. Apa yang disebut tidak cocok? Saya dan dia baru tinggal bersama selama setengah tahun. Saat anak itu melakukan kesalahan, saya juga menghukumnya. Saya tidak bisa mengatakan tidak perlu jika memang perlu. Saya menganggap pernikahan itu apa? Saya menganggap Tuong Tu itu apa? Jangan bicara lagi. Pohan yang sudah nakal sejak kecil. Semakin dipaksa, dia akan semakin bertekad untuk bercerai. Semakin cepat, semakin baik. Saya tidak ingin bercerai. Mengapa dia tidak bercerai setelah semua yang dia lakukan? Sebelumnya karena kesalahan saya. Saya sudah terlalu berpikir terlalu jauh. Saya tidak ingin bercerai dengannya. Saya sudah memikirkannya. Tidak bisa, saya tidak setuju. Apa yang kamu katakan, Tuong Tu? Jangan marah lagi, istri, saya sudah bilang. Saya tidak akan lagi menuntut perceraian denganmu. Kita akan memulai lagi dari awal. Bagaimana saya berpikir adalah urusan saya. Apakah saya dipaksa? Harus bercerai? Tuong Tu, apakah kamu masih marah? Apakah dia membawa Anda ke luar negeri? Tenang saja, saya akan menanganinya dengan tegas. Nenek marah. Aku tahu nenek ingin yang terbaik. Aku mengakui dulu sangat menyukai Pohan Giang. Tapi sekarang, aku tidak marah lagi. Juga tidak menyukainya lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mengejar seseorang yang tidak menyukai kita. Terlalu lelah. Aku ingin mencari seseorang yang menyukai aku. Rasakanlah bagaimana rasanya dicintai oleh orang lain, nenek. Nenek setuju untuk membiarkan aku pergi. Aku pasti harus pergi. Tidak ada lagi kesempatan untuk menahan. Ya, nenek. Aku akan selalu menjadi cucu perempuan nenek. Nenek mengerti kan? Semuanya karena nenek menyuruhku menikah dengannya. Ini adalah kesalahan. Kali ini aku mendengarnya. Kedua belah pihak ingin bercerai. Nenek setuju. Terima kasih nenek. Jika aku ingin berterima kasih, aku juga harus berterima kasih kepada cinta kasih karena hal yang baik bagi semua orang. Tidak perlu berterima kasih karena pernikahan itu. Nenek belum mengadopsi kamu sampai sekarang. Kalian hampir bercerai dan nenek akan mengadopsi kamu. Nenek harus membuat semua orang di kota tahu. Kamu adalah putri tunggal dari keluarga Po. Jangan kamu tidak mendengarkan. Apakah nenek berdiskusi dengan kamu? Keputusan ini sudah final. Semua orang mendengarkan nenek. Meskipun sudah bercerai, kamu masih ingin menjadi putri tunggal. Aku tidak akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Selama bertahun-tahun, aku benar-benar membuatmu menderita. Dia tidak salah. Dia hanya tidak menyukai aku. Mengapa begitu kesal? Enhitieuda sudah minum sepanjang malam. Sebenarnya jangan minum lagi. Biarlah aku. Enhitieuda, apakah kamu menyesal karena bercerai? Aku ingin menjadi wanita yang tidak bisa kamu miliki. Pelayan, panggil Hong Dao ke sini untuk minum bersamaku. Berani menolak lagi? Jangan salahkan aku jika aku tidak menghormati bos kalian. Apakah Enhitieu mencari saya? Minum satu gelas dengan saya. Baiklah. Terakhir kali berkat bantuan baik dari Enhitieu, Hong Dao juga sangat manis. Di usia muda minum apa? Saya memberitahu Anda bahwa minum alkohol itu berani. Selain itu, saya juga punya sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Aku menyukaimu. Cinta adalah hal yang rumit. Anda salah paham. Nanti saya tidak akan lagi menyusahkan Anda. Enhitieu, Anda sudah mabuk. Dia bukan orang yang baru saja bercerai, lalu menyadari bahwa dia menyukai orang itu. Pasti dia menyesal, saya merasa dia menyesal sampai ke hati. Dia mengenali saya. Mengapa kamu tidak mengenali orang yang kamu sukai? Kamu terlambat. Kamu harus menjemput saya segera. Tunggu sebentar. Datang mencari Tin Tuong Tu ya. Dia juga di sini. Dia tidak ada di sini. Aku akan mencari orang lain. Berani bilang kamu menyukainya, mencari wanita lain di sini. Tidak apa-apa, silakan pergi duluan. Sejak saya tahu tentang Tuong Tu, saya sudah ingin memukulmu. Saya sudah ingin memukulmu. Kamu siapa sebenarnya? Kamu apa baginya sehingga berani berbicara padaku seperti itu? Kamu adalah suaminya. Saat dia kelaparan dan haus. Ketika tuan rumah mengusir dia, kamu berada di mana? Saat dia tidur di bawah jembatan dan diganggu orang. Di mana kamu sekarang? Jelaskan padaku. Siapa yang mengganggunya? Setiap bulan keluarga Po mengirim uang untuk biaya hidupnya. Bagaimana dia bisa tahan lapar? Kamu sudah cukup bicara. Dia belum pernah melihat uang itu. Selama 4 tahun terakhir, dia selalu mengandalkan pekerjaan baru untuk bertahan hidup sendiri dan
Intinya, segalanya berkat bantuanmu. Sekarang Po Han Giang ingin membela dia, tidak melihat dirimu tertawa. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu melihat Luong Tuan? Dia datang untuk bertemu dengannya. Dia datang sangat cepat, tepat saat saya di sini. Bagaimana dia hidup selama 4 tahun ini? Sangat baik. Setelah kita bercerai, dia akan tetap tinggal di Giangtan dan tidak akan pergi kemana-mana. Benar juga, tempat ini sepertinya tidak ada yang patut dikenang. Jangan khawatir. Aku juga bisa merawat diriku sendiri dengan baik. Aku akan mencari Luong Tuan. Kamu pulang dan istirahatlah. Tolong selidiki hal ini untukku. Jika tidak ada yang perlu dilakukan, aku akan pergi terlebih dahulu. Baguslah kalau kita makan bersama seperti ini. Perpisahan terakhir kita. Tidak sampai seburuk itu, tidak akan lama lagi sebelum kita berpisah. Saya masih harus mengunjungi nenek. Dia begitu baik hati. Sudah selesai prosedurnya, bawa ke sini agar nenek bisa melihat. Datang ke negara ini. Inilah takdir. Nenek pernah bilang ingin mengadopsi Tuong Tu. Saya membantu nenek mengadakan pesta sambutan keluarga. Kenapa terburu-buru begitu? Kenapa tidak bisa dipercepat? Saya telah kehilangan menantu yang baik. Nenek harus mengambilnya sendiri. Nah, saat itu datangkan juga para pemuda tampan ini. Tuong Tu tidak akrab dengan siapapun di antara mereka, karena dia tidak akrab. Kali ini nenek harus memperkenalkannya. Biarkan dia memilih sendiri. Benar, tidak tahu khawatir. Nenek terlalu serius seperti ini. Hanya makan bersama saja kok. Bagaimana bisa begitu? Keluarga Potai menerima kerabat harus ramai dan hangat, berkilauan dan bersinar. Nenek, semua orang sudah hampir tiba. Kita bisa mulai persiapan. Apakah cucu perempuan Anda cantik? Lumayan juga. Cucu memang mata anjing. Hari ini ikutilah nenek. Ada orang-orang itu, lepaskan dan ikuti kami. Mari kita masuk ke Han Giang. Tetaplah berpisah. Para tamu, ini adalah cucu perempuan yang saya banggakan. Gadis kecil baru saja kembali dari luar negeri. Manfaatkan kesempatan ini. Saya ingin dia berkenalan dengan tokoh-tokoh terkenal di Giangtan. Ini acara menyambut kerabat, bukan pesta perkenalan, kan? Apakah Tuan Enhi tidak khawatir? Bagaimana dia bisa menyukai orang-orang ini, meskipun dia memiliki mantan suami untuk dibandingkan? Jadi belum tentu. Bagaimana jika ada elemen misterius di sana? Tidak mungkin. Mengapa kamu datang ke sini? Ini adalah putra keluarga Luong, bukan? Nyonya Po masih ingat padaku, bukan? Nenek, Nyonya kenal Luong Tuan, bukan? Dulu, keluarga Luong di Giangtan juga merupakan keluarga terkemuka. Berdiri di tempat kedua, kemudian berimigrasi ke luar negeri, saat putra keluarga Luong keluar. Nyonya masih kecil. Hari ini saya berani mampir. Pertama adalah untuk mengunjungi Nyonya Po. Kedua, saya ingin berbicara dengan Tuan Tu. Kalian berdua benar-benar berjodoh, mari kita berbicara. Dulu saya pikir, kamu hanya seorang dokter biasa. Tidak disangka kulitmu begitu terhormat. Itu semua adalah prestasi leluhur. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya ingin menjadi seorang dokter biasa, menyembuhkan orang, semakin baik. Mungkin Tuan Enhi tidak jauh dari bayangan orang ini. Terlihat lebih muda dari kamu, bukan? Enhi Tieu, lihatlah matanya, dia sedang jatuh cinta. Aku akan kembali ke Philadelphia malam ini. Kamu tidak bisa ikut. Jangan khawatir. Aku sudah melupakan cinta itu. Sekarang aku hanya ingin melindungi dia dari mantan suaminya. Sekarang aku adalah kakaknya. Tentu saja aku peduli padanya. Aku yakin dia sangat sibuk. Jangan biarkan dia menutupi matamu lagi. Baiklah, aku akan memberitahumu. Pria seperti dia selalu berpura-pura di depan dan berbeda di belakang. Aku percaya padanya. Mengapa kamu buru-buru mencari orang lain? Ya, aku buru-buru. Ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Ayo pergi. Baru saja rumah sakit memberitahu. Orang yang dia beri nasihat telah menyesal. Apa yang terjadi? Bagaimana harus dilakukan oleh Kuan-Kuan? Saya akan segera mencari orang untuk menyelidiki dengan jelas. Kuan-Kuan tidak memiliki saudara jika tidak bisa. Hanya bisa mencari ayah untuk dibenci. Tidak bisa, Po pasti akan menculik Kuan-Kuan. Jangan terburu-buru, kita masih punya waktu. Sebenarnya saya mengerti. Pulang ke rumah Po selalu lebih baik daripada bertarung dengan takdir. Tapi kita akan menikah. Jika ada rumah tangga Po, pasti tidak akan bisa menculik Kuan-Kuan. Jangan salah paham. Saya tidak ingin memancing di air keruh. Itu tidak adil bagi saya. Biarkan saya memikirkannya, kamu yang memutuskan. Dia akan melahirkan anak untuknya. Tidak bisa lagi, saya tidak bisa menunggu lebih lama. Malam ini Po Han Giang, kamu adalah kartu as dalam saku saya. Halo, apakah Anda ingin minum anggur? Tuan, Anda sudah mabuk, lantai atas adalah hotel. Biarkan saya membawa Anda istirahat sebentar. Apa yang salah? Apakah Anda melihat gigi dan cinta? Apakah Anda tidak melihat mereka? Wah, Anda sudah tua dan muda lelah. Atau apakah saya harus membawa Anda pulang? Saya. Mengapa Anda sibuk? Tidak apa-apa. Saya membawanya pulang. Ayo. Apakah Anda cemburu? Dia adalah... Saya adalah orang khusus yang datang untuk melayani Anda. Pergi dari sini. Pria muda sudah mabuk. Saya akan membawa Anda istirahat. Pergi dari sini. Apakah pria muda melakukan ini karena Anda? Saya melakukan ini.
hanya karena Anda mirip dengannya. Meskipun saya mirip siapapun, pria muda berharap saya mirip dengan seseorang. Maka aku akan menjadi orang itu. Anda bukan dia. Dia tidak pernah memanggil saya seperti itu. Jadi dia memanggil Anda Po Han Giang. Tuan Han Giang. Tuan Han Giang. An Han Giang. Tertarik. Apakah kamu? Bukan begitu. Sudah mabuk seperti ini tapi masih bisa menyadari diri sendiri. Tin tertarik. Dia tahu beberapa hari adalah hari terbaik baginya, tapi dia tidak tahu bahwa hari terbaikmu adalah hari terbaiknya. Apakah obatnya sudah tidak berfungsi? Bagaimanapun juga, Po Han Giang, asalkan kamu bisa naik ke tempat tidurku, jangan harap untuk tidak menerimanya. Semua orang memanfaatkan waktu turun. Apakah dia adalah Hong Tao? Tidak perlu melihat dengan jelas. Panggil semua orangnya ke sini dan tanyakan. Nah, si kulit gelap, lihat ini, cukup sekilas saja dan kamu akan tahu itu bukan dia. Di mana Hong Tao? Panggil dia ke sini. Saya ingin bertanya kepada orang-orang kulit gelapnya. Tidak ada di sini 2 hari yang lalu, baru saja mengatakan ingin pulang ke kampung untuk menikah. Apakah itu kebetulan? Benar, sekarang saya kekurangan orang, membuat saya pusing. Jika saya menemukan Anda mencoba menipu saya lagi, Anda pasti mati. Bagaimana saya bisa? Bagaimana saya bisa? Hong Dao, astaga, si kulit gelap sulit ditipu. Sekarang anggap saja saya sudah menyembunyikan dan menggunakan dia untuk sementara. Hotel di seberang sana mengatakan bahwa karena listrik mati, meteran listrik rusak sehingga kamera rusak. Berani mengambil kesempatan dengan alasan ini, sepertinya mendapat banyak keuntungan, bukan? Ada yang sengaja menghindari jebakan Anda sebagai Hong Dao itu, hanya berdasarkan topeng sangat sulit ditebak, tapi orang itu semalam, sangat akrab. Saya tidak ingat detail spesifik, atau memanggil orang-orang yang dikenal, mencatat semuanya dalam daftar kemudian mengeliminasi. Tin kesepian. Anda hanya pernah tidur dengan nyonya, bukan begitu? Oh, menempatkan diri sebagai wakil. Perilaku yang terhormat membuat orang mengagumi, jadi saya akan menyelidiki dari nyonya, mencari tahu di mana dia tinggal, dan juga saya harus berbicara dengan Lakdi. Ya, tidak perlu bicara lagi semalam. Semalam adik menolak saya. Dia menolak saya semalam. Sebenarnya adik rela. Jadi jika Anda tidak mau, kita bisa seolah-olah tidak ada yang terjadi, jangan biarkan nenek tahu. Ada apa yang tidak bisa diketahui oleh nenek? Tidak ada apa-apa. Cucu kembali ke kamar sebelumnya, terlihat kesal sepanjang hari, seperti tidak menghargai siapapun. Nenek kemarin malam pulang bersama cucu, benar kan? Ya, dia membawa cucu pulang. Dia bilang lupa barang di ruang pesta, jadi kembali lagi bagaimana? Tidak ada apa-apa. Benar kemarin, Tuong Tu dan si bocah dari keluarga mereka berbicara bagaimana, lalu cucu merasa mereka cocok. Nenek merasa mereka cukup cocok. Cucu merasa tidak begitu. Oh nenek, jangan khawatir lagi. Setiap orang punya sifat apa? Siapa? Saya. Saya punya pertanyaan untukmu. Sekarang saya belum bisa menghadapi kamu. Pergilah, saya butuh waktu untuk tenang. Apakah kita melakukan sesuatu padanya? Sudah diselidiki dengan baik, sedang memikirkan cara memperbaiki kamera. Sekarang saya belum bisa menghadapi kamu. Pergilah, saya butuh waktu untuk tenang. Cepatlah. Atasan kita sudah menghubungi lembaga medis di Philadelphia. Kamu menggantikan ayah setiap hari, nak. Dengan begitu, ada kesempatan lagi bagi kakak untuk sadar. Begini, kamu hubungi rumah sakit itu. Aku akan membawa kakak ke sana sendiri. Ayah tidak memberikan uang kepada kalian berdua. Tolong jaga adik saya akan berusaha sebaik mungkin. Tidak apa-apa, ayah bukanlah yang terpenting. Koka, paman adalah ayah saya, kan? Tempelkan ini, maka hari ini paman adalah ayah saya. Apakah Anda menggantikan ayah setiap hari? Di mana ibu kamu? Ibu kamu pulang ke negara untuk bekerja dan mencari uang. Penyakit kuan-kuan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Jadi ibu sangat berjuang. Ayah tidak memberikan uang kepada kalian berdua. Mereka hanya tahu bagaimana melahirkan tapi tidak mau merawat. Hina. Tidak apa-apa, ayah bukanlah yang terpenting. Ibu adalah yang paling penting. Begini, jika ayah kembali mencari kalian, kita tidak perlu peduli tentang dia, oke? Si kecil yang lucu, namamu apa? Wakil atasan saya sudah kembali lebih dari setengah bulan. Laupu, tapi terus bertanya apakah perlu pulang langsung ke rumah. Sudah menemukan tempat tinggal untuk Ti Tuong Tu. Sudah menemukannya. Sudah sampai di sana sebelumnya, ya. Siapa itu? Kenapa kamu datang ke sini? Kamu menyelidiki alamat rumah saya. Kamu bisa masuk dan bilang rumah saya terlalu sederhana. Saya tidak bisa menerima kunjunganmu. Kamu sudah ke Philadelphia dan tahu beberapa hal tentang Philadelphia. Mari kita bicara tentang Ti Tuong Tu. Giang Chanhuin memiliki beberapa apartemen besar yang diberikan padamu. Pindahlah ke sana, tidak perlu akhirnya apa yang ingin kamu katakan. 4 tahun ini. Bahwa saya bersalah padamu. Maksudmu apa? Nuong Tun mengatakan selama 4 tahun ini. Sejujurnya, saya bekerja dan hidup mandiri. Setelah tiba di Philadelphia, kamu menyelidiki rekening luar negeri saya, yang terpotong setengahnya secara ekonomi. Kamu ingin bicara tentang ini, meskipun kamu marah.
Tapi sejujurnya, saya tidak pernah memikirkan uang dengan cara lain terhadapmu. 4 tahun ini, keluarga Po selalu mengirim uang untuk biaya hidupmu, tidak pernah terputus. Memberikan uang lalu bisa tenang begitu saja. Masalah ini harus disalahkan padaku. Kamu tidak perlu mengganti untukku. Sebaliknya aku sangat menghargaimu, agar aku belajar mandiri. Ini adalah kartu hitam tanpa batas. Asalkan setiap hari keluarga Po masih stabil, kamu bisa menggunakan dengan bebas, tidak perlu aku bisa hidup sendiri. Nenek telah merawatku selama bertahun-tahun seperti itu. Aku tidak berhutang pada keluarga Po sama sekali. Selain itu, uang ganti rugi perceraian yang kamu berikan selama beberapa tahun ini, aku juga tidak pernah menyentuhnya, kamu pegang semuanya. Barang-barang yang kamu berikan sudah diterima. Jadi tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali, kamu bisa tenang. Pada akhirnya, aku pasti akan menyelidiki inti dari masalah ini. Dan membuat orang itu membayar harganya belum tentu. Tante, angkat telepon. Jika dia tidak menemukan Anda, dia tidak akan berhenti. Dengarkanlah. Tapi mengapa Anda tidak mengangkat teleponnya? Mengapa dulu Anda tidak pernah menolak permintaannya? Hubungan kita tidak seperti yang kamu pikir. Terserah, aku tidak peduli. Terserah kamu deh. Kemudian Anda fokus merawatnya. Saya sungguh-sungguh mengharapkan kebahagiaan bagi kalian berdua. Kamu melakukan apa sih? Ini adalah luka ini. Ditinggalkan saat Anda diculik kecil. Orang itu ingin menyiksa Anda sampai mati. Kemudian ada seorang gadis kecil. Dia menemukan Anda. Dan saat penculik tidak memperhatikan, dia menyelamatkan Anda. Dia adalah seorang penyihir yang baik. Tanpa dia, maka Anda tidak akan hidup sampai sekarang. Mengapa Anda mencarinya seperti itu? Saya bahkan ingin membuktikan bahwa saya lebih penting darinya. Sepertinya saya telah kalah. Sejak awal, kamu dan dia berbeda. Anda dan dia hanya karena rasa terima kasih, bukan cinta pria dan wanita. Tidak ada yang berbeda. Saya dan Anda juga memiliki perasaan pria dan wanita. Setelah mengetahui hasil ini, lebih baik hanya menjadi sahabat baik Anda. Saya tidak ingin menjadi sahabat baik dengan Anda. Ya, Po Enhi adalah orang yang tidak bisa saya capai. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika sudah, pergilah sekarang. Kamu bicara begitu banyak, tapi aku masih belum mengerti. Mengapa marah? Saya sudah menjelaskan semuanya. Kamu masih tidak mengerti. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membiarkanmu mengerti. Kita harus melakukan tes DNA. Kamu mencintaiku? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tidak bercanda. Dulu aku tidak tahu apa itu cinta. Kemudian kamu baru mengerti. Sudah terlambat. Apa? Jika kamu mengerti, sudah terlambat. Aku tidak mencintaimu lagi. Tidak akan pernah. Kamu gigi berlubang. Aku diusir oleh pemilik rumah. Aku sangat takut di luar semalam. Dia sedang mandi. Jika ada yang penting, panggil lagi nanti. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Apakah kamu ingin tahu bagaimana selanjutnya? Jangan tegang. Kemudian aku diselamatkan. Polisi berhasil menangkap mereka tepat waktu. Jika kamu menerima panggilan itu, pasti akan datang menyelamatkan aku. Aku sudah meneleponmu banyak kali. Dan mengirim banyak pesan. Hanya sekali, meskipun hanya sekali. Aku sudah memikirkannya terus-menerus. Mencintai atau tidak sudah tidak penting lagi. Bertahan hidup yang penting. Merindukanmu. Berhenti di sini saja. Tarik kembali kata-kata yang kamu katakan tadi. Anggap saja aku tidak mendengar apa-apa. Pulanglah. Handiang, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Apakah kamu sedang menghindar dariku? Mengapa aku tidak mendengar telepon? Aku hamil. Hamil, aku hamil. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa kamu yakin? Saya tidak percaya setelah semua itu, Anda masih bisa mendorong bayinya. Ayo lakukan tes DNA. Jika itu milikku, aku pasti akan bertanggung jawab. Apakah kamu tidak percaya padaku? Jika bukan milikmu, lalu milik siapa? Apakah kamu lupa malam itu kita? Karena saya bukan pria terhormat, tetapi malam itu ada batasannya. Aku benar-benar tidak ingat apa yang aku lakukan padamu. Kau mengerti kan? Kamu tidak akan meminta-minta lagi. Tapi jangan merendahkan diriku seperti itu. Tunggu sebentar. Jangan bicara lagi. Aku akan menganggap bayi ini tidak punya ayah. Yang ingin aku tanyakan padamu adalah, 4 tahun lalu, apakah kamu pernah menerima telepon dari Tin Tuong Tu untukku? Tentu saja tidak. Kalau kamu menerima, pasti sudah kukatakan padamu. Kamu yakin kan? Sepertinya ada panggilan asing. Mungkinkah orang itu adalah Tuong Tu? Aku tidak pernah memberitahumu tanggalnya 4 tahun yang lalu. Panggilan asing dari 4 tahun lalu yang masih kamu ingat begitu jelas. Hebat sekali. Sebenarnya aku juga tidak ingat dengan jelas. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya hal ini? Tidak apa-apa. Aku lelah. Apakah Tin Tuong Tu sudah mengatakan sesuatu? Jelas tidak ada bukti. Semuanya karena si miskin itu. Halo, ada seseorang. Tolong bantu aku. Katakan padanya, aku ada urusan apa. Kamu melakukan apa? Aku akan membuatmu mengerti. Ya, meskipun tanpa perasaan. Jadi bisa saja melakukannya. Kalau tidak, bagaimana bisa saya punya bayi? Saya tahu kamu tidak senang. Tapi sudah tidak ada pilihan lain. Dia mencintai saya. Setelah bercerai, dia ingin bersamaku.
Nenek tahu, dia akan mengerti. Saya harap Anda akan meninggalkan Giang Tan. Jangan mengganggu kami lagi. Berdasarkan apa? Bagi Po Han Giang, Anda hanya berharga sejauh ini. Cukup, saya menerima sementara. Anda setuju, saya akan memikirkannya lagi. Terima kasih. Jika tidak cukup, saya akan meminta lebih. Saya pernah bertemu dengan orang ini. Pasien telah dipindahkan ke rumah sakit luar negeri. Perawatan pasien di sana lebih profesional. Terima kasih dokter, saya akan pergi dulu. Po Han Giang sudah membawa orang pergi. Jika dia bangun, semuanya berada di tangannya. Apakah tindakan dari sebelumnya sudah selesai? Ada yang memperhatikan. Rumah sakit ini penuh dengan kamera, tidak bisa menemukan kesempatan. Terakhir kali Anda merusak semuanya. Dan membiarkan dia bersikap sembrono. Saya butuh apa yang Anda lakukan, saya harus melakukannya sendiri. Nak perempuan, sekarang kamu hidup baik-baik saja, mengapa harus menikah dengan orang bernama Po Han Giang itu? Kalau dia mencurigai kamu, apa yang akan terjadi? Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jika itu milikku, aku pasti akan bertanggung jawab. Selain itu, dia percaya padaku, hanya dia yang bisa memberikan apa yang saya butuhkan. Pergi sekarang, dengar, pergi sekarang. Polisi yang tadi menyerang saya, aku baru saja mengalahkanmu. Orang itu di mana? Sepertinya dia sudah melarikan diri. Apakah Anda memiliki foto? Jangan khawatir. Begitu ada berita, kami akan segera memberitahumu hari ini. Ini adalah ulang tahunmu. Aku akan menyelenggarakan pertunjukan spontan, para wanita cantik di sini. Siapapun yang bisa menggigit kunci ini dengan mulut, mobil ini akan menjadi miliknya. Sejak kapan Benteng Giang memiliki jenis gerbang ini? Dia punya uang dan kekuasaan. An ingin memiliki nasib. Melihat wanita cantik sedikit bisa merubah suasana hati. Tidak apa-apa kan? Kamu mengira aku adalah kamu selama 10 menit. Baiklah, saya sudah mendengar. Terima kasih ya. Mengapa tidak meninggalkan sedikit harapan untuk saya? Selain itu, menghitung uang ini membuat saya sedikit emosi. Kalau tidak, juga tidak masalah perjalanan ini. Masih ada sedikit trik, 5 kali 7 undangan kita. Atau seperti ini, kita pergi ke sudut yang menyenangkan dan kemudian pergi. Banyak membantuku, bolehkah aku pergi setelah melakukan adegan ini? Benar. Setelah pertunjukan, kamu boleh pergi. Kami akan pergi ke sana sekarang. Aneh rasanya betapa sakitnya hari ini. Sudah lewat 10 menit, saya pergi dulu ya. Ada pertunjukan, tapi setelah menontonnya, saya tidak mood. Jika kamu suka, lihatlah sendiri. Ajak wanita cantik itu berteman. Saya adalah pemilik apartemen ini. Saya bangga. Siapkan uang. Dia adalah penari yang akan menari hari ini. Atau dia akan tampil di atas panggung terlebih dahulu. Cantik sekali. Bagaimana saya bisa membiarkan wanita cantik seperti itulah? Atau minum segelas anggur bersama saya. Kamu pikir saya adalah kamu? 10 menit. Mengerti? Maaf, saya hanya bisa menari, tidak bisa minum anggur. Tolak saya, jika ingin melihat pertunjukan, saya bisa, jika tidak, carilah orang lain. Baiklah, saya suka kepribadian Anda. Hari ini Anda harus minum anggur. Setelah selesai berakting, kita bisa pergi. Sudah banyak membantu saya. Apakah setelah selesai adegan ini kita bisa pergi? Benar. Jangan malu-malu. Dahulu kamu menyembunyikan identitas dan membantu saya. Siapkan uang, jangan lakukan itu. Sialan. Berani menyerang saya? Wanita jalang ini, apa maksudmu mendekatiku? Hari ini saya harus mengajarmu pelajaran. Wanita jalang. Kamu siapa? Oh, jangan pukul lagi. Pukulan lagi bisa berakibat fatal. Hentikan. Siapa yang membawa saya ke sini? Saya merasa sakit perut. Ambulans. Panggil ambulans. Rahim pasien rusak, ada pendarahan yang banyak, bayi tidak bisa diselamatkan. Dia, hamil ya? Benar, keluarga segera tanda tangani. Tolong selamatkan dia, kami akan berusaha. Kamu sudah sadar ya? Ada yang tidak nyaman. Bagaimana ini? Kamu sudah hamil. Baik, sudah sadar itu bagus, operasinya sukses, jangan terlalu sedih, saya juga hamil. Baik. Kehamilan ektopik sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu masih muda, istirahatlah setahun untuk pemulihan, tidak akan mempengaruhi kehamilan di masa depan. Mengapa? Dia, hamil itu baik, operasinya sukses, jangan terlalu sedih, saya juga hamil. Anak kecil, kehamilan ektopik sudah tidak bisa dihindari. Anda masih muda, istirahatlah setahun untuk pemulihan yang baik, tidak akan mempengaruhi kehamilan di masa depan. Anda tahu bahwa anak itu adalah miliknya. Jangan menangis lagi, istirahatlah dengan baik, pergilah keluar. Aku ingin sendirian. Apa yang terjadi? Bagaimana tiba-tiba Hong Dao menjadi kakak ipar? Mengapa dulu saya tidak menyadarinya? Oh iya, pangeran sombong itu dipukul olehmu di sana. Belum mati? Anggap saja dia sudah mati. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Apakah saya ingin orang uang itu masuk penjara? Apakah kamu Hong Dao? Ya, inikah cara kamu membalas dendam padaku? Menukar identitas hanya untuk mempermainkan saya? Senangkah? Saya tidak menari hanya untuk uang. Dan saya takut kau akan mengenali saya dan tidak bisa melarikan diri.
sedikit terlambat untuk balas dendam. Ada pertunjukan, tontonlah dan pergilah. Tidak ada perasaan. Mengapa kamu harus pergi ke tempat seperti itu untuk mencari uang? Keluargamu mengatakan kamu tidak punya masa depan bagaimana? Selama bertahun-tahun, aku selalu mengandalkan diriku sendiri untuk mencari uang, bukan begitu, kan? Akhirnya malam itu memang kamu. Semakin banyak penjelasan semakin buruk, lebih baik mati, jangan terima. Bukankah kamu bahkan tidak bertanya padaku malam itu? Bertanya apa? Kita belum pernah bersama. Anak itu milik siapa? Bagaimanapun, bukan milikmu. Di dunia ini, bukan hanya kamu satu-satunya pria. Aku bertanya padamu, anak itu milik siapa? Milik siapa? Juga tidak ada hubungannya denganmu. Orang yang berhubungan denganmu adalah anak dalam kandungan yang hilang. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Ini ada rahasia di baliknya. Aku tidak peduli. Berhenti mengawasiku juga. Pergilah, aku ingin istirahat. Kamu tidak mau memberitahuku. Tidak apa-apa, aku akan menyelidikinya sendiri. Hati-hati. Mengapa kamu di sini? Jika kamu tidak datang, aku tidak tahu sejauh mana aku akan terjaga sendiri. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku sudah berbicara dengan Po Hagiang. Anak ini adalah milikku. Dia hampir saja memukulku. Mengapa aku harus menanggung masalah ini sendirian? Anak ini, kabur belum sempat. Dari mana datangnya balas dendam? Karena Kuan-Kuan, kamu ingin memiliki seorang anak lagi. Seorang dokter, aku mengerti. Maaf karena aku terburu-buru. Aku ingin mencoba segala cara sekalipun. Kamu tidak perlu minta maaf. Menerima anak ini, aku juga memiliki perasaan sendiri. Penderitaanmu juga sebagai seorang pria, aku cemburu pada Po Hagiang. Cemburu sampai membuatmu gila. Kamu bilang aku menipu diriku sendiri dan orang lain, tapi aku hanya ingin lebih dekat denganmu sedikit. Sekarang kita akan pergi ke sana. Aneh sekali, mengapa akhir-akhir ini terus-terusan sakit seperti ini? Sebenarnya aku tahu, kamu selalu membantuku. Sayangnya saya terlalu keras pada diri sendiri. Meskipun berusaha sekuat tenaga, hasilnya tetap seperti ini, penuh cinta. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Tak apa, aku sudah memikirkannya dengan jernih. Aku akan memberitahunya tentang Kuan-Kuan dengan jujur. Duong Lati sudah hamil, dia sudah memiliki anaknya sendiri. Mungkin tidak akan bersaing untuk mengasuh anak bersamaku lagi. Tunggu aku keluar dari rumah sakit, aku akan menjemput Kuan-Kuan kembali ke Giangtan untuk mengambil anak kecil itu. Ini adalah rekaman pengawasan yang sudah dipulihkan. Tentu saja dugaanku tidak salah. Wanita malam itu adalah Tuong Tu, dia masih menyukai aku. Mengapa Nyonya tidak mau mengakui? Dia pasti masih menyalahkan aku. Semua ini disebabkan oleh Kodiu. Akun Nyonya juga dimainkan oleh Kodiu. 4 tahun yang lalu Kodiu mentransfer sejumlah uang besar. Penerima adalah 1 hektar. Keuangan, ini adalah bukti pemblokiran uang yang diberikan oleh pihak lain. Bagaimana kita harus menangani kematian asisten sekarang? Kamu melihat apa yang kamu lakukan yang baik ini? Apa yang terjadi? Laksi sudah hamil, nenek sudah melihat hasil pemeriksaan kehamilan. Nenek terus bertanya pada anak kecil yang menangis, sambil mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Sekarang masih belum jelas. Oh, kamu merasa pantas dengan kakak laki-laki kamu. Nenek dan ibu nenek semuanya adalah kesalahan kamu. Jika nenek ingin marah, silakan marahi aku. Laksi pernah menyelamatkan saya, dan dia adalah calon istri dari suami saya. Selama bertahun-tahun saya selalu menghormati dan percaya padamu. Jika kamu memiliki rasa terpendam sekarang, kamu bisa mengatakannya. Saya bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah anak itu akhirnya benar-benar anak saya? Laksi, nenek mengurus kamu. Apakah Han Giang mengganggu kamu? Bukan, nenek. Sebenarnya tidak, tolong jangan tanya lagi. Jika bukan, katakan saja tidak, kenapa menangis? Aku hanya berbicara pelan. Aku akan memaksa gadis itu sejauh mana, aku akan memaksa dia. Laksi tidak perlu ditutupi. Pria hantai perempu berani bertanggung jawab, kalian berdua menikahlah. Tidak bisa, aku akan membuat keluarga ini malu. Wajah keluarga ini sudah terhempas ke tanah, terinjak-injak lama. Tapi bayi itu tidak bersalah, tidak bisa dibiarkan lahir tanpa akar. Anda benar, ayah bayi itu harus bertanggung jawab. Kalian berdua urus sendiri, nenek ini tidak akan peduli. Han Giang tidak perlu memaksakan diri, paling-paling. Kamu pergi dari keluarga ini, carilah tempat tanpa siapapun untuk melahirkan. Tidak memaksa. Jika begitu, tentu saja harus membuat Anda puas. Istirahatlah dengan baik, biarkan saya yang menangani upacara pernikahan. Jangan khawatir, saya pasti akan membuat Anda puas. Anda adalah Tin Tuong Tu. Dia adalah, saya adalah istri yang belum menikah. Tampaknya Anda juga tidak terlalu istimewa. Katanya Anda pernah melahirkan anak. Dengan trik apa Anda merayu Luong Tun? Apa yang Anda pura-pura untuk merayu dia? Bahkan di ulang tahun saya, dia tidak datang. Dia selalu berlari ke tempat Anda. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak merayu Luong Tun? Memang dia sedang mengejar saya, tapi saya tidak tahu dia sudah memiliki istri atau belum. Sekarang Anda sudah tahu. Anda tidak boleh bertemu dengannya lagi. Tidak boleh. Sekarang kita masih dalam hubungan. Dokter dan keluarga pasien.
Apakah Anda ingin uang? Anda sendiri yang menentukan berapa banyak yang saya bayar. Wanita seperti Anda memang penuh dengan keserakahan. Mengapa Luong Tun begitu bodoh? Wanita seperti Anda memang membawa sial. Dia itu wanita seperti apa? Jelaskan dengan jelas. Dia bahkan memiliki cadangan. Sekarang saya akan pergi, Tun. Biarkan dia mengungkapkan kebenaran tentangmu. Siapa yang dia katakan sebagai cadangan? Jangan membuatnya takut. Dia adalah tunangan Luong Tun. Ya, kami sudah bertunangan sejak kecil. Tunangan. Mengapa kamu di sini? Cepat pergi. Meskipun sudah bertunangan, kamu masih berani bersikap mesra. Sehelai kain pun masih berani menghina orang lain. Mengira sebagai anak kepala sekolah muda diganggu. Bagaimana saya tidak marah? Hanya lelucon keluarga saat kecil. Mau minta maaf tidak? Jika kamu masih melakukannya, saya akan memberitahu Bagdiep untuk menyimpan uang saku kamu. Dia dan mereka mempermainkanmu. Maaf, dipengaruhi oleh keluarga yang buruk. Jangan lakukan seperti itu. Maaf, terbiasa dengan keluarga yang manja, tidak apa-apa. Ayo pergi menonton. Kamu bisa mengantarku pulang dan aku akan memesan taksi sendiri.